Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 108. Yulia mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil meringkuk dengan tangan. Mengelus perutnya yang terasa perih akibat perbuatannya sendiri. Terlalu lama menangis membuat Yulia tertidur dari atas kasurnya dengan wajah yang sembab. Kekehek kini Ikram membuka pintu untuk Dr. Syera untuk masuk ke rumahnya. Dr. Syera adalah seorang dokter kandungan dulunya, bahkan pernah merawat Ning Wardah yang tengah hamil waktu itu sampai melahirkan. Seharusnya dokter sehebat seperti Dr. Syera bekerja di rumah sakit besar yang ada di kota ini, pasti akan keterima dengan keahlian medisnya. Namun dia memilih mengabdikan hidupnya. Tentu alasannya karena dia ingin selalu berada dekat dengan Dr. Adam yang juga memilih mengabdi pesantren. Alasan Dr. Syera karena Dr. Adam, dia mencintai partner kerjanya itu. Dan Dr. Adam sendiri berada di pesantren sebenarnya sebagai tanda terima kasih pada Kiai Rahman, yang dulunya membantu membiayai kuliah kedokterannya. Adam adalah anak yatim piatu, dia juga dibesarkan di pesantren, dia dibawa oleh Kiai Rahman dan memberikan pendidikan yang layak untuknya. Inilah alasan Adam memilih mengabdikan dirinya di pesantren sebagai dokter. Dr. Syera, mari masuk. Nggih Ustadz Ikram. Mereka berdua menatap Yulia yang tertidur begitu lelap di atas ranjang. Tanpa sadar Ikram tersenyum kecil lalu menutup mulut istrinya yang terbuka. Itu sudah menjadi kebiasaan istrinya ketika tertidur selalu membuka mulutnya. Tolong periksa perut istri saya, Dok. Dr. Syera mulai memeriksa perut perempuan itu dengan keahlian medisnya. Ustadz, sekarang sudah pergantian bulan. Apa bulan kemarin Yulia telat haidnya? Ikram mengingat sejenak sampai akhirnya dia mengangguk. Sebulan kemarin istrinya telat datang bulan, ia tahu itu karena istrinya sering melakukan salat baik di musola pesantren atau sholat bersama dengannya ketika di rumah. Terlambat haid, terus apa yang sebulan ini istri Ustadz rasakan? Pernah beberapa kali mual-mual di malam hari, tingkahnya pun berbeda dari biasanya karena moodnya sering berubah tiba-tiba. Juga begitu sensitif dengan indera penciumnya. Sama suka mengeluh perutnya kembung dan kram. Rasanya sama kayak dia waktu datang bulan. Beberapa menit kemudian bibir merah alami perempuan yang memakai hijab putih itu tersenyum tipis. Seharusnya saya periksa perut istri Ustadz saat beberapa hari lalu dia terluka, saat itu pasti saya sadar. Apa? Memangnya kenapa, Dok? Cemas Ikram membuat Dr. Syera terkekeh kecil, dia amat menyukai ekspresi pria di depannya ini. Jarang sekali Ustadz dingin seperti Ikram. Menunjukkan ekspresinya selain datar. Alhamdulillah Yulia hamil Ustadz. Deh, ini bukan mimpi kan? Istrinya hamil. Saya tidak bisa langsung menetapkan berapa usia kandungan istri Ustadz, tapi saya prediksi usia kandungannya baru menginjak 1 atau 2 minggu. Kita lihat saja dalam waktu sebulan saat USG pasti janin sudah terlihat. Jika masih 1 atau 2 minggu janinnya belum bisa dideteksi. Allah. Lirih Ikram dengan perasaan campur aduk. Bahagia. Tentu saja. Ia sudah menantikannya sejak lama ketika menikah ia ingin memiliki anak secepatnya. Allah mengabulkan doanya dan doa orang-orang yang menginginkan istrinya hamil. Terutama doa dari Umi dan Abi. Ini semua gak bohong kan? Istri saya beneran hamil. Dr. Syera mengangguk dengan senyum yang tidak pernah pudar sedikit pun. Saya sarankan Ustadz jangan terlalu sering menyentuh Yulia mulai sekarang. Kandungannya lemah dan saya takut kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Jaga terus kesehatan istri Ustadz. Jangan biarkan dia kelelahan dan stres. Satu lagi Yulia harus banyak memakan makanan buah-buahan dan sayuran karena itu bagus untuk kesehatan janinnya.
Ikram mendengarkan setiap perkataan Dokter Syera sambil menutup setengah wajahnya menggunakan satu tangan kirinya sedangkan satu tangannya mengelus perut istrinya. Ikram menangis penuh haru, ada kehidupan di rahim istrinya. Anaknya yang akan lahir ke dunia ini telah Allah berikan padanya juga pada istrinya. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Istri saya pernah minum pil pencegah kehamilan sekali dok, 2 bulan yang lalu. Apa? Tidak masalah. Tidak masalah Ustadz karena istri Ustadz meminum pil tersebut sebelum hamil. Tapi mulai sekarang tolong jauhkan pil itu dari Yulia, jangan biarkan dia mengonsumsinya lagi karena bisa berefek fatal pada kandungannya, yang lebih parah bayinya bisa terlahir prematur atau keguguran. Apalagi kandungan Yulia rentan. Jantung Ikram rasanya terhenti. Dia hampir membiarkan istrinya pergi ke asrama untuk meminum pil itu lagi. Allah masih menjaga kandungan istrinya. Dokter tolong rahasiakan kehamilan istri saya, pintanya setelah menenangkan. Perasaan bahagia yang memuncak di dada juga perasaan takutnya. Loh kenapa Ustadz? Saya yakin Umi Husna dan Abi Laksa juga semua orang di pesantren menantikan berita bahagia ini, bingung perempuan itu dengan ekspresi terkejut. Saya tidak bisa menceritakannya karena ini privasi. Saya mohon dokter merahasiakan. Fakta istri saya hamil pada semua orang termasuk dari keluarga saya. Saya yang akan mengatakannya pada mereka tapi nanti setelah keadaan membaik. Walaupun penasaran Dokter Syera mengangguk. Saya akan amanah Ustadz, insya Allah. Syukron caption Dokter Syera untuk semuanya. Perempuan itu tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba suara lengkuhan Yulia yang baru saja terbangun membuat mereka berdua menatapnya. Ada apa ini? Ikram seketika duduk di sisi ranjang lalu mengecup kedua tangan istrinya bergantian. Gak ada apapun sayang. Dokter Syera hanya periksa kondisi kesehatan kamu. Terus gimana dengan perutku? Yulia menatap perutnya dengan cemas. Gak ada yang terjadi sayang. Kamu jangan cemas. Aku gak hamil kan dok? Yulia menatap Dokter Syera dan tidak menanggapi perkataan suaminya. Dokter perempuan itu menatap Ustadz Ikram yang menggeleng sebagai isyarat tidak mengatakan fakta yang terjadi. Kamu gak hamil Yulia. Saya sudah memeriksanya dengan teliti. Dokter gak bohong kan? Saya gak bohong. Allah maafkan aku telah berbohong, batin Dokter Syera dengan terpaksa. Udah mas bilang tidak ada yang terjadi. Kamu gak hamil sayang. Jadi jangan panik. Dokter Syera kembali menatap Ustadz Ikram dengan ekspresi semakin kebingungan. Tidak jadi masalah merahasiakan kehamilan Yulia pada semua orang-orang di pesantren, tapi pada istri Ustadznya sendiri. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Ustadz Ikram merahasiakan kehamilan istrinya? Atau jangan-jangan Yulia tidak ingin hamil? Setelah Dokter Syera pikir-pikir mungkin iya, karena fakta Yulia pernah meminum pil pencegah kehamilan sudah menjelaskan semuanya. Kalau gitu saya pergi karena tugas saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ikram dan Yulia. Mereka berdua membalas salam dari Dokter Syera kemudian perempuan berjas putih itu pergi. Mas hatiku gak nyaman. Entah kenapa aku gelisah. Sayang dengarkan mas baik-baik. Ikram mengangguk pipi istrinya dengan dua tangannya, lalu mengecup seluruh wajah istrinya. Jangan mencemaskan apa yang kamu takutkan oke? Iya aku gak cemas sekarang mas. Dokter Syera yang bilang aku gak hamil, jujur saja aku bahagia. Ikram menggigit bibirnya dengan gelisah. Ia benci membohongi istrinya sendiri. Ini fakta besar yang seharusnya istrinya ketahui. Ia tidak boleh merahasiakan kebenarannya. Mungkin saja saat tahu Yulia hamil istrinya akan mencoba menerima karena semua sudah terjadi.
Sayang, sebenarnya kamu Maaf, potong Yulia tiba-tiba, meremas dada bidang suaminya penuh sesal. Maafkan aku, Mas. Yulia membuka gamisnya hingga perutnya terlihat, membuat Ikram tertegun saat melihat bekas cakaran yang terlihat jelas di sana. Bekas cakaran itu terjadi belum lama, terbukti ada bercak darah di sana. Aku takut aku akan hamil dan tanpa sadar aku mencakar perutku. Padahal aku tahu Mas gak suka aku menyakiti diri sendiri. Aku hilang kendali takut aku hamil. Tapi sekarang, aku lega karena tidak ada kehidupan di perutku. Maafkan aku udah bertindak bodoh, Mas. Sayang. Ikram tidak tahu harus apa selain diam penuh kekecewaan di hatinya. Sekarang Ikram menyadari sesuatu. Fakta bahwa istrinya hamil sekarang ini pasti istrinya akan melakukan hal tak terduga pada kandungannya. Lah tidak mau istrinya menggugurkan kandungannya. Terpaksa Ikram menelan kembali fakta yang seharusnya dia katakan pada istrinya. Lebih baik menyembunyikan kehamilan istrinya ini untuk sementara waktu sampai dia ikhlas pada takdirnya. Sayang, makasih banyak dan maafkan Mas, ucapnya dengan hati bahagia juga sedih. Di saat bersamaan, makasih dan maaf untuk apa? Bingung Yulia. Ikram diam sambil menjatuhkan kepalanya di sisi perut istrinya. Kalau ada apa-apa bilang sama Mas. Apapun intinya harus bilang oke. Walaupun bingung, Yulia mengangguk. Jangan pernah sekalipun menyakiti dirimu sendiri lagi. Iya Mas, aku janji. Mas boleh cium perut kamu. Alis Yulia mengernyit. Kenapa? Ikram tersenyum kecil. Kamu terluka di perutmu jadi Mas ingin menciumnya agar meringankan luka kamu. Dia tertawa merdu lalu mengangguk, tidak sedikit pun curiga. Ada anak kita di rahimmu sayang. Mas bahagia karena kamu akan melahirkan keturunan. Mas. Tapi juga sedih karena semuanya gak sesuai dengan kemauan kamu. Kap. Entah kenapa ketika suaminya mencium perutnya ada rasa haru juga rasa sesak di saat bersamaan. Mas, perutku kram lagi, bisa Mas mengelusnya? Tentu saja sayang. Kini kedua matanya terpejam menikmati elusan lembut dari suaminya. Sayang, kamu jangan meminum pil pencegah kehamilan lagi. Mas gak akan sentuh kamu lagi untuk beberapa minggu ke depan. Dan selama waktu itu Ikram akan membuat istrinya menerima kehadiran janin di dalam kandungannya. Loh, kenapa tiba-tiba Mas gak kayak biasanya? Apa Mas udah bosan menyentuhku? Ikram menggeleng dengan kuat. Bukan sayang, Mas gak akan pernah bosan padamu. Sampai kapanpun. Hanya saja, intinya jangan minum pil itu karena Mas gak akan menyentuhmu lagi. Janji sama Mas. Walaupun bingung, Yulia mengangguk lalu tertawa geli saat perutnya digelitiki oleh suaminya. Hahaha, geli Mas. Jangan gelitiki perutku. Suara tawamu buat Mas candu mendengarnya sayang. Mas ingin terus mendengar tawamu. Tapi jangan gelitiki aku juga kali Mas. Hahaha, stop. Stop Mas Ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ketukan pintu dan salam dari dua pria membuat keempat para santri yang berada di kamar asrama mereka sontak berdiri dan menjawab salam dari mereka. Pintu terbuka membuat Hawa dan ketiga santriwati seketika menundukkan pandangan saat tahu siapa yang mengetuk pintu. Afwan, mengganggu waktu istirahat kalian. Saya dan Ustazah Amira ingin memeriksa sesuatu di dalam, ucap Ikram. Mereka berempat mengangguk, mempersilahkan Ustadz dan Ustazah mereka untuk masuk. Afwan, Ustadz dan Ustazah, tapi ada apa memeriksa kamar kita tiba-tiba? Kalau pemeriksaan biasanya kan tugas Ustazah Zahra, tanya Maryam dengan sopan. Tenang aja, jangan khawatir. Ustadz Ikram ingin memeriksa sesuatu, ujar Ustazah Amira. Dia adalah petugas keamanan santriwati yang baru,
ditunjuk oleh Gus Hilmi menggantikan Ustazah Ainun. Hawa dan ketiganya hanya bisa berdiri di sisi dinding sambil meremas tangan mereka. Berdua. Mereka cemas. Lemari istri saya yang mana? Mereka berempat menunjuk ke arah lemari berwarna coklat, segera Ikram menggeledah lemari tersebut. Namun isinya hanya ada pakaian saja dan satu Indomie yang sepertinya istrinya sengaja sembunyikan di sana. Kasur yang biasanya istri saya tempat di mana? Tanya Ikram lagi dengan nada masih sama, dingin. Yulia suka tidur di ranjang paling atas yang ketiga Ustadz, jawab Maryam. Atas? Iya. Ikram naik ke anak tangga yang terbuat dari besi itu menuju ke atas. Lalu dia menemukan pil yang pernah istrinya beli di apotek. Itu pil pencegah kehamilan, kini tersisa 9 pil dan 1 pilnya pernah istrinya makan. Diam-diam dia memasukkan semua pil tersebut ke saku jubahnya lalu kembali turun. Ranjang paling bawah milik siapa? Maryam seketika mengangkat tangannya. Maryam, saya minta kamu pindah ke ranjang atas dan Yulia pindah ke ranjang milik kamu. Bisa. Maryam mengangguk tanpa protes. Bisa Ustadz. Syukron Maryam. Beberapa hari lagi istri saya akan kembali ke pesantren, tolong jaga dia, jangan biarkan dia naik pohon mangga atau pohon rambutan lagi. Saya benar-benar meminta tolong pada kalian semua untuk menjaga istri saya karena saya tidak bisa 24 jam selalu ada bersamanya. Satu lagi, jangan biarkan istri saya makan makanan pedas. Walaupun bingung mereka mengangguk. Namun mereka bahagia karena Ustadz Ikram begitu perhatian pada istrinya sampai ke hal-hal kecil. Sekarang kalian mau ketemu dengan istri saya? Mau Ustadz? Ikram tersenyum tipis lalu dia mengangguk, setelah itu pergi terlebih dahulu disusul oleh yang lainnya. Suara ketukan pintulah yang membuat Yulia terbangun dari tidur siangnya. Entah kenapa ia sangat sensitif sekali pada suara bunyi karena biasanya tidak seperti ini. Biasanya ia akan tidur walaupun ada suara dobrakan pintu sekalipun, tapi ini hanya ketukan, ia langsung terbangun. Ada apa dengannya sekarang ini? Ia saja heran dengan dirinya sendiri. Tunggu dulu Ella. Jangan terus ketuk pintu. Kesalnya sambil mengambil kerudung lalu berjalan ke pintu utama. Yulia yang awalnya kesal seketika tersenyum lebar saat melihat di depan pintu yang ia buka ada 4 sahabatnya. Hua Yulia. Tangisan Hawa pecah seketika, dia langsung berhambur memeluk erat tubuh sahabatnya. Begitu juga dengan Maryam, Gendis dan Irma. Maaf baru jenguk kamu. Soalnya pesantren larang kita buat keluar walaupun hanya pergi ke rumah kamu ini. Untung aja ada Ustadz Ikram yang minta kita melihat kamu, jelas. Maryam sebelum Yulia ingin bertanya. Yulia menatap ke depan di mana gerbang terbuka kembali oleh suaminya yang baru saja datang. Mereka yang kamu maukan. Senang. Yulia mengangguk lalu menyengir hingga deretan giginya terlihat. Makasih banyak Mas. Ubi. Bawa sahabatmu masuk ke dalam rumah. Yulia memberikan hormat lalu mengiring keempat sahabat untuk masuk ke dalam. Ini pertama kalinya Hawa dan ketiga lainnya masuk ke rumah Ustadz, mereka juga Yulia. Masya Allah rumahnya adem banget. Pantesan kamu gak pernah keluar rumah, nyaman banget ini. Ada AC-nya juga ternyata. Jadi segar. Seru Hawa penuh riang. Nyaman banget masuk ke rumah ini. Beda banget kalau masuk ke mansion Zayan, aku. Sesak napas terus kalau ada di sana, celetuk Irma membuat mereka tertawa seketika. Gue akan ambilkan minuman untuk kalian. Kalian duduk aja di sofa. Jangan repot-repot Yulia. Kamu kan masih terluka. Kita juga di sini cuman bentar ingin lihat kondisi kamu, tapi alhamdulillah kamu baik-baik saja.
Maafkan kita, seharusnya kita selamatin kamu dari para penculik itu, sesal Maryam. Dibalas anggukan dari ketiganya. Lupakan yang udah terjadi. Sekarang gue baik-baik aja. Cuman luka di wajah gue aja. Belum sepenuhnya sembuh. Tapi nanti juga sembuh. Maryam memeluk tubuh Yulia, begitu juga yang lainnya. Walaupun kalian menolak gak mau minum, tapi aku akan membawakan minuman. Untuk kalian karena kalian tamu di rumah ini, putusnya lalu berdiri dan pergi. Namun saat ingin pergi tiba-tiba Ikram berbicara. Biar Mas yang buat minumnya. Kamu ngobrol aja sama mereka. Tapi Mas, gak apa-apa Mas, gak ada kerjaan hari ini. Setelah itu Ikram pergi ke dapur. Hawa mengguncangkan tubuh Yulia membuat perempuan itu menatapnya. Yulia, kamu beruntung banget dapat Ustadz Ikram. Ternyata Ustadz dingin itu sweet banget ke kamu. Iya, tadi aja waktu di kamar asrama Ustadz Ikram minta ke Maryam suruh tidur di ranjang atas milikmu, dan kamu nanti tidur di ranjang milik Maryam, tutur Irma. Senyum-senyum sendiri. Suamiku minta kayak gitu. Mereka mengangguk. Malahan Ustadz Ikram minta mulai sekarang suruh kita jagain kamu. Kamu jangan lagi naik ke pohon sama jangan makan yang pedas-pedas. Nanti kalau langgar kita bakalan lapor ke Ustadz Ikram. Yulia hanya bisa terdiam dengan pikiran berkecamuk. Kenapa suaminya melakukan semua itu? Terutama naik pohon, padahal selama ini suaminya membiarkannya untuk manjat asalkan jangan terluka. Hari ini Mas Ubi begitu aneh, gumamnya.